Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-mumtamsil an tafsal khatirah an tahzil absar nazirah al-alimi biwajbi qalbi azaratil khadirah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمده على يده البيضاء المتقاطرة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات الباهرة وفضله على المقامة الفاخرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الأنجم الزاهرة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami As-Sa'dah. Pertama-tama marilah di kesempatan Jumat yang mulia ini kita sama-sama berwasiat kepada diri kita masing-masing agar kita selalu senantiasa mengokohkan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab dengan bekal takwa itulah manusia kita akan mendapat keselamatan baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam marilah selalu senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum azabun syadid bima nasu yaumal hisab." Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka telah melupakan hari perhitungannya Allah Jalla Jalaluh. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita sewaktu kaum muslimin menghadapi peperangan yang besar di zaman Nabi, dan ketika kembali sahabat banyak yang berkata, kita telah memenangkan pertempuran yang besar ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengeluarkan hadis, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali daripada jihad yang kecil, medan pertempuran perang yang kecil, tetapi kita akan menuju jihad yang lebih besar, yaitu jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita tadi mengenai pentingnya jangan kita terjerembab karena hawa nafsu. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak kuat memerangi hawa nafsu dirinya, mereka akan terjerumus ke dalam jurang kesesatan sehingga dia lupa kepada hukum-hukum Allah. Karena hawa nafsu dunia, dia lupakan ayat-ayat Allah. Karena hawa nafsu dunia, dia lupa menjadi tugas seorang manusia untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Dia lalaikan dengan hawa nafsu dunianya dia, dengan kesibukan dunianya dia tinggalkan ibadah kepada Allah. Dia tinggalkan kewajiban dia sebagai makhluk yang beriman untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadis ini, Abdullah bin Amr bin As, la yu'min ahadukum hatta yakunu hawa taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah, ya, di dalam Sahih menurut Imam Nawawi. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, tidak beriman ya salah seorang di antara kalian sehingga ia benar-benar mau menundukkan hawa nafsunya dan benar-benar untuk tunduk pada ajaran Islam. Berapa banyak orang saat ini yang mengucap di dalam mulutnya mengaku beriman, mengaku beragama Islam, tetapi ucapan iman hanya sebatas di mulut, tetapi
dia tidak mampu melawan hawa nafsu hatinya, hawa nafsu dorongan jiwanya, sehingga begitu dia menjalani kehidupan, begitu dia menjabat, begitu dia ditempatkan satu posisi di pekerjaan, di kekuasaan, ataupun di harta yang dia miliki, dia lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dorongan hawa nafsu yang dia punya, hawa nafsu harta, hawa nafsu ilmu, hawa nafsu jabatan. Mereka telah terjerumus sehingga melupakan tugas manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, marilah kita tundukkan hawa nafsu kita untuk benar-benar dekat kepada Allah. Jangan sampai hawa nafsu kita menjajah kita sehingga kita lupa kita sebagai seorang manusia yang kecil, hanya manusia yang hina dina, yang kecil, yang tidak apa-apanya. Jabatan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, harta yang kita miliki, atau tanah ataupun harta atau kekuasaan tempat yang kita miliki, itu semua sesungguhnya kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menjadi orang yang sombong karena hawa nafsu kita. Coba kalau kita lihat, nggak usah jauh-jauh, kita lihat dari handphone kita bisa zoom saat ini dari Google Maps kita bisa zoom tempat kita berada, kita diri saat ini di mana. Oh, di Masjid As-Sa'adah, kita kelihatan besar, kita kelihatan hebat. Begitu kita tarik zoom tadi, kecil diri kita di atas masjid, makin kecil, makin gak kelihatan. Ditarik lagi itu kamera ke atas lagi, masjid makin gak kelihatan. Bukan hanya masjid, pol tangan ini gak kelihatan. Ditarik lagi Jakarta Selatan sampai DKI Jakarta gak kelihatan. Ditarik lagi ke atas Pulau Jawa mungkin tidak kelihatan, sampai bumi kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan menganggap menjadi orang yang merasa besar, merasa hebat. Kenapa? Karena dorongan hawa nafsu dia lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu khutbah yang singkat ini, yuk mari di kesempatan Jumat ini kita sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menjadi orang-orang yang tergolong hawa nafsu, karena hawa nafsu dia sampai menghalalkan segala cara. Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam surat At-Takasur, Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, dan jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu akan mengetahui bagaimana nerakanya Allah dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi teguran bagi kita semua, karena betapa banyak orang yang di luar sana karena hawa nafsunya dia lupakan, dia jual ayat-ayat Allah. Karena hawa nafsunya dia jual agamanya untuk kepentingan syahwatnya saja. Berapa banyak orang yang saat ini kita lihat lagi ramai di bangsa kita tentang pesta demokrasi, yang sampai berapa banyak orang mencederai nilai-nilai agama untuk kekuasaan partai politiknya, untuk kekuasaan pemimpinnya. Dia halalkan segala-gala cara, dia suap masjid, musola, ulama, dia suap dengan uang, dianggap itu bisa semua. Dia gadaikan ayat-ayat Allah. Begitu mau naik, mereka minta bacakan ayat kursi. Begitu naik, ayatnya dibuang, hukum Allah nggak dijalankan, kursinya dia naik, dia jabatan, dia bawa untuk menjauhkan rakyat dari jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari jangan kita terjerembab ke dalam hawa nafsu syaitan, hawa nafsu yang menjauhkan kita dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu, umur kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi di mimbar ini Allah mencabut nyawa saya. Bisa jadi setelah sholat Jumat ini nyawa saya atau jamaah sekalian yang Allah cabut. Karena itu marilah al-baqiyatus sholihah, siapkan diri kita, jangan terjajah oleh hawa nafsu, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita benar-benar, ya ayatan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keredoan, dengan nundukkan hawa nafsu kita, dengan kita benar-benar beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua ke dalam surganya Allah, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bukan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, orang-orang yang terjajah oleh hawa nafsunya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إغفر من جهد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه الغرار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى خير أهل الدارين، خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق، ولا صادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق، ولا زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين، ولمعم الغالب أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، ولا ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين، ولا سبتين الشريفين سيد شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، ولا بقية الصحابة أجمعين، ولا تبنوا من لسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم خلفاء المتقدمين والأئمة المهديين والعلماء الراشدين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم شهداء الصالحين في سائر البلدان المسلمين أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر صهيون الإسرائيليين والمنافقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويذكر الله عز وجل يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.